Kita akan belajar firman Tuhan kembali dari surat Filipi nomor seri. Jadi masih di surat Filipi. Sekarang masuk ke surat Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 14. Tema kita hari ini adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dan di dalam Kristus kita bisa menanggung segala perkara. Kita baca dari ayat 12 Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan, saudara bisa simak. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Saudara sekalian, kita tahu semua bahwa Filipi ini saudara Rasul Paulus pada saat beliau dalam penjara. Jadi nulis kalimat ini tentunya bukan hal yang mudah, karena realita yang dialami bahwa dia mengalami belenggu dan juga dalam keadaan tidak bebas. Tapi satu hal yang menarik di sini yang kita belajar dari tulisan Rasul Paulus ini, yang merupakan juga pengalaman hidup dia, karena dia kita tahu di kisah Rasul, bahkan di surat-suratnya dikatakan bahwa dalam pemberitaan Injil yang dilakukan itu dia mengalami banyak hal, ya. Bahkan mau dibunuh, buang atau pernah, ya, dikejar-kejar, mau dimatiin juga pernah. Jadi mengalami banyak hal. Bahkan kalau dibilang dia mengalami kelimpahan, saya pikir lebih banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi yang berarti juga bukan alami, ya. Dia mengalami banyak hal. Nah, ada beberapa hal yang dia berikan kepada kita, khusus di Filipi, bahwa di ayat 12 sekarang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi. Ya, ini rahasia di sini yang dimaksud Paulus adalah bukan sesuatu yang sifatnya khusus buat dia doang sehingga semua hal dibuka sama Tuhan, gitu. Bukan. Ini rahasianya bukan berarti pewahyuan, saudara. Tidak. Tetapi yang mengajarkan satu hal, bahwa pengalaman hidup seseorang itu bersifat mengajar atau pembelajaran buat seseorang. Jadi kelimpahan, kekurangan, kelaparan, kenyang itu mengajar banyak hal buat dia. Makanya di dalam bahasa Yunani ini disebut pengalaman hidup dia itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hanya lewat begitu saja. Pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyusahkan, itu kita harus belajar sesuatu dari situ. Kalau kita lihat di dalam bahasa ini menggunakan istilah instruktur, menginstruksikan. Jadi ada sesuatu pelatihan di sana, pembelajaran. Jadi hidup kita itu sepahit apapun, tidak ada bersifat job, tidak ada bersifat nggak ada gunanya. Hal yang pahit sekalipun, bahkan karena kita cancer atau apapun, itu di situ ada pembelajaran, harus begitu. Dalam artinya ada pembelajaran di situ. Dalam hal kelaparan ada juga pembelajaran di situ. Jadi pengalaman hidup ini, apapun yang kita alami, itu kita harus bisa memaknainya. Kita harus belajar sesuatu dari situ. Makanya ada pepatah, keledai itu nggak mungkin jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Itu konteksnya adalah keledai yang bodoh aja, dia belajar, gitu. Ada pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang dulu. Makanya manusia itu sifatnya harusnya pengalaman itu mengajar dia, itu loh. Tidak ada yang rahasia lagi bagiku. Artinya setiap hal yang Paulus alami itu mengajar dia, gitu, mengajar dia. Kita pernah mengalami kesusahan pakai kartu kredit sampai dikejar-kejar debt collector. Itu berapa tahun yang lalu, sekarang lebih parah, gitu. Nah ini kan kita nggak pernah belajar.
Kita pernah belajar makan gula, gila-gilaan, kalau nggak kontrol, kena diabetes dan bahkan apa yang mau diamputasi, tapi itu kontrol. Terus diulangi lagi sampai kena stroke, diabetes melakukannya. Itu kan nggak belajar. Nggak ada instruksi dari kepahitan yang dia alami. Bukan hanya hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan hanya kelaparan, kalau itu susah, tapi kekenyangan pun, kelimpahan pun, kita itu harus belajar. Ada pembelajaran dari situ. Ya, banyak orang binasa karena kekayaannya. Ya dia bisa makan apa saja, makan semua, sampai dia nggak bisa nolong orang misalnya, nggak bisa berbagi hidup. Satu saat dia kesusahan pun, dia akan mengalami apa namanya punya apa? Dia tidak tahu arti orang bagaimana menolong orang, maksud saya begitu. Karena dia tidak pernah tahu arti berbagi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesusahan di depan mata dia pun dia nggak bakalan bisa berbagi. Jadi orang yang mengalami kelimpahan, mengalami kekenyangan pun itu sebenarnya pembelajaran hidup. Cuma memang kebanyakan orang kalau lagi berkelimpahan, kenyang, itu pasti mereka nggak belajar apa-apa. Makanya ada orang bilang kalau untuk kaya, limpah, kenyang, semua orang siap, nggak usah diajari, itu pasti bisa. Diberkati berkelimpahan nggak usah diajari. Orang menguji Tuhan ketika uangnya banyak, oh itu nggak usah diajari, bisa semua. Ketika semuanya fine-fine aja, everything okay, orang ngomong apapun, gitu ya, nggak bakal bisa diajari. Orang kaya pun dinasihati sama orang yang punya pengalaman hidup, nggak bakal dengar. Gitu. Percaya sama saya, ya. Pendeta kadang-kadang pun diukur khotbahnya, lalu ngomong gitu kan perlu uang, gitu. Ya bahkan juga banyak orang kaya mengaku hamba Tuhan, ngaku pelayanan, karena dia tidak pernah belajar apapun dari kekayaan, ya dari kelebihannya, dari kelimpahannya. Maka saya pernah buka satu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8, bahwa kelebihan kita, kelimpahan kita itu bukan untuk hidup yang lebih enak dari orang lain. Coba kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat 14. Ini saya mau jelasin bahwa apapun keadaan kita itu, di situ ada pembelajaran, saudara. Ya, 2 Korintus pasal 8. Korintus pasal 8, kita buka dari 14, lihat. Mulai dari 13 supaya lebih kelihatan. 13 sampai ke 15. Dapat 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan saudara ya. Simak dengan baik. Sebab kamu dibebangi bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kelebihan kamu, ini bagi orang yang berlebihan, mencukupkan kekurangan mereka. Agar apa katanya? Kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Gereja itu mempraktekkan. Karena gereja itu kan banyak, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang makan mau di mana aja bisa, bahkan mau makan siapa aja bisa gitu. Tapi ada orang untuk makan aja dia mesti berdoa, nangis dulu. Karena dia nggak tahu setiap hari dia hidup dari rezeki yang setiap hari. Kan ada yang seperti itu. Ya, yang dia kalau dia nggak jualan dia bisa nggak makan, ngutang dulu. Nah di sini katakan orang yang berkelebihan itu harus belajar berbagi. Bukan supaya ada apa namanya kamu dibebani, bukan supaya kamu lebih bisa menikmati hidup. Itu sih boleh kita menikmati hidup. Dari kerja keras kita Alkitab bilang, Tuhan bilang kita harus menikmati, ya betul. Tapi Alkitab mengizinkan kita berkelimpahan, kaya, lebih banyak dari orang lain, itu supaya kita bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan, supaya ada keseimbangan. Jadi iman Kristen mengajarkan kenapa orang Kristen bisa kaya-kaya, supaya dia tujuannya bisa membuat keseimbangan. Maka di dalam Kisah Para Rasul 4 itu orang-orang kaya pada gereja mula-mula dulu itu banyak orang kaya itu menjual hartanya berbagi kepada orang miskin, hidup bersama.
Mungkin kalau sekarang ya bukan buat pendetanya. Maka diakonia itu dalam konsep ini harus berjalan dengan baik. Bukan degradasi semakin kaya luar biasa. Pendeta kecepatan kaya kan ada perpuluhan, saudara. Bisa pakai jamnya sekian miliar, bisa gonta-ganti mobil. Kalau pendeta itu punya bisnismen, punya perusahaan, oke dari perusahaan itu, asal dia jujur, gitu. Baik pajak benar. Nah tapi kan celakanya banyak orang kaya, dia kan menikmati hidupnya sedemikian rupa, tetapi tidak pernah membuat keseimbangan dalam hidupnya. Makanya kerja mula-mula seperti itu, saudara. Setiap orang yang kaya menjual hartanya, membagi hartanya, lalu dibagikan kepada orang miskin. Itu saudara ya. Jadi di dalam setiap pertambahan rupiah kekayaan kita, di situ ada tanggung jawab terhadap orang lain. Itu jelas prinsip kekristenan. Ya, kalau bicara kasih itu bicara give. Kan Alkitab bilang Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, terus melihat ciptaannya yang dikasihi berdosa dan binasa, tapi hatinya tidak bergerak untuk berbuat sesuatu supaya keselamatan, itu bukan Allah yang adalah kasih. Allah substansinya adalah kasih. Kasih itu intinya adalah, esensinya, dia dinamis hatinya, punya passion, punya gairah untuk berbagi. Maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 bunyi apa? Karena begitu besar, apa katanya? Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi kasih yang benar itu do something, melakukan sesuatu. Maka Tuhan Yesus setiap nemuin orang kan selalu begitu. Dia melihat orang buta, maka tergerak oleh belas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi ciri-ciri orang Kristen, mau orang kaya, mau orang miskin, ini punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus, seperti Allah. Dia mengalami kasih sehingga membuat dia tidak bisa tidak mengasihi orang lain. Kasih apa? Do something. Bukan ngomong kasih penuh Roh Kudus, tapi hatinya semakin dingin sama orang lain. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Dia mau nipu Tuhan atau nipu orang lain bisa, atau di gereja dia luar biasa berbakti, tapi sama karyawannya dia potong uang libur, potong gaji. Itu kan sama. Kasih itu memberikan hak orang lain yang baik. Nah cuma kan banyak orang dulu dipikir orang miskin aja yang berhak menerima kelebihan dari orang kaya. Enggak. Coba baca 2 Korintus 1 ayat 14 tadi. Masa lupa saudara? Coba lihat. Tadi bunyi gimana kan? Apa 2 Korintus 8 ayat 14? Maka hendaklah, apa katanya? Sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan. Nah, terus supaya apa katanya? Kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Kita anggaplah orang yang berlebihan di ayat apa di kalimat yang pertama, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Anggaplah kelebihan kamu ini kita orang kaya, ya kan, mencukupkan kekurangan mereka. Supaya kelebihan mereka itu orang miskin. Mereka itu siapa orang kecil? Di kalimat kedua, orang miskin dong. Coba baca lagi. Kita kalau misalnya mengartikan kelebihan itu harta Allah, ya saudara ya. Coba perhatikan. Maka hendaklah kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang yang nggak punya kelebihan, ya nggak punya kekayaan. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi orang miskin itu punya kelebihan yang mencukupkan kekurangan orang kaya. Orang kaya itu punya something missing juga, ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Gitu. Jadi di sini mau orang semiskin apapun, tidak ada alasan dia tidak bisa memberi. Gak harus uang. Gitu. Itu maksudnya. Kan Alkitab bilang ada janda tua itu cuma punya uang 1 peser. Orang kaya kasih persembahan cepetnya berapa lembar, 100.000 berapa lembar. Alkitab bilang Tuhan nanya sama murid-muridnya, dari 2 orang yang memberi ini siapa yang paling besar? Kalau bicara nominal, orang kaya itu yang ngasih gopek persembahannya.
cuma gopek 500 tuh, gopek tuh 500 rupiah. Tuhan Yesus yang paling bisa itu janda tua itu ngasih 500 tok 5 perak, karena dia memberikannya dari kekurangannya seluruh nafkah hidupnya. Jadi orang Kristen itu nggak boleh tidak berbuat sesuatu dengan alasan dia miskin, dia patutnya menerima semua hal dari orang lain. Jadi kayak ini apa namanya, kalau dia susah itu semua orang harus memperhatikan dia, mengasihi dia. Terus dia nggak bisa berbagi kasih, itu omong kosong kebahas. Alkitab bilang orang Kristen itu seperti ranting yang nempel di Kristus, kalau nggak berbuah dipotong. Kan buah itu nggak selalu harta, maka nggak ada tempat buat orang malas di dalam Kristus. Makanya Paulus bilang orang yang tidak bekerja malas jangan kasih makan. Pengangguran itu nggak boleh di Alkitab. Orang cacat aja kerja loh. Kok kita bisa mengeksus orang yang jadi benang di gereja? Nggak boleh. It's okay, ada keterbatasan secara ekonomi, dia cari kerja susah, tapi dia bisa melakukan yang lain. Jadi omong kosong kalau sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini buat orang lain. Mengerti? Jadi orang miskin itu nggak ada excuse, semua harus menerima dari orang lain. Setiap kita itu harus proaktif, melakukan sesuatu untuk mengasihi Tuhan. Yang jelas-jelas lebih harta ya berbagi. Ada pelayan di sini bantu ambil bagian kasih Tuhan, apa yang saya bisa bantu. Saya cuma bisa nabung biasanya sehari 50.000, saya sih 10.000 sebulan, lumayan 300 bisa bantu. Saya paling daging saya kurang makan satu hari. Kecuali kalian apa kita betul-betul sehari 20.000 dan kalau kita kasih betul-betul nggak bisa makan. Jangan juga sudah. Itu jadi pendetanya yang enak dalam hubungan. Pendeta apa nggak boleh susah? Boleh, banyak yang susah kok. Pendeta kemakmuran di Jakarta yang gonta-ganti mobil, makan di restoran bisa. Bagaimana pendeta di dalam? Apakah mereka bukan hamba Tuhan? Hamba Tuhan gitu. Pendeta yang gembar-gembor katanya doain orang sakit pun kadang-kadang sakit, cuma tidak diekspos. Berobat ke Singapura, operasi ke pena, ngomong kosong semua. Jadi semuanya itu kita dibohongin orang, gitu. Pendeta itu tempat yang paling strategis memanipulasi jemaat. Ya, mohon maaf, saya ini bukan cuma pendeta, tapi saya orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya harus sampaikan, tidak ada yang pantas orang hanya dijadikan objek menerima semua hal dari Tuhan. Orang kaya pun banyak yang Tuhan dikasihani, dia uang banyak, tapi ada hal-hal yang dia mengalami kekurangan. Itu makanya orang miskin pun punya kelebihan yang bisa mencukupkan orang kaya, membuat keseimbangan. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memanage ini? Gereja punya urusan. Makanya dalam gereja itu fungsi diakonia itu fungsi yang paling aplikatif sebagai kasih Kristen. Bukan mission trip kemana-kemana, pendetanya disupport. Diakonia aja. Ada banyak pengangguran yang muda kita bikin workshop pelatihan supaya mereka punya kemampuan bersaing di marketplace. Diajari cara membuat apa, ya. Jadi hidup ini sepahit apapun, sesenang apapun, kita harus belajar dari situ. Ada satu pemahaman dari situ yang mengajar hati kita. Makanya kan Tuhan Yesus bilang, Mas Musa itu menulis Mazmur pasal 90 sudah. Ya, kalau nanti sekali buka di Mazmur pasal 90 dia bilang begini, ajarlah saya menghitung hari-hari saya sedemikian rupa sehingga saya punya hati yang bijaksana, kata Musa. Ya, dia menghitung hari-hari itu bukan cuma ngitungin umur gua sekarang berapa ya, enggak. Ajarlah saya menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, karena hidup ini sebentar, seperti angin, seperti pohon yang sekarang kelihatan, seperti ada. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ini hati yang bijaksana dalam hati yang bijaksana itu membuat hidup
dengan benar. Ya, hati yang bijaksana ini membuat dia melangkah, nggak merugikan orang. Hari-hari yang dia lewati itu dia selalu ada pembelajaran. Makanya di orang Indonesia ada kebiasaan sebenarnya kalau bangun dia nggak langsung bablas tidur, secapek apapun dia pasti duduk dulu, diam. Nggak harus kamar kami kayak mistik, dia merenung Tuhan sepanjang hari ini apa yang saya lewati. Bersyukur, aduh, gua hampir lagi, aduh, hampir gua ketabrak, aduh, gua senang hari ini makan hari ini. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya juga bisa memberkati orang. Ada pembelajaran. Jadi hati kita diajar terus sama kehidupan yang kita lewati. Ya kalau kita berjalan hidup, nggak pernah belajar dengan pengalaman hidup kita setiap hari, kita kayak ayam saudara. Hidup ini cuma lewat aja, lewat tunggu mati selesai. Betul-betul mati. Ya, ini jangan, saudara. Mulai hari ini mati. Ya pagi bersyukur. Banyak orang bangun pagi nggak bisa, auto stroke. Banyak orang bangun pagi tetap nggak bisa. Bersyukur Tuhan saya sebangun, saya melihat matahari. Saya kalau bangun tidur, saya buka pintu saya pas ini saya tidur di pintu kaca. Saya dengan suara burung. Saya senyum-senyum sendiri, Tuhan terima kasih. Ya. Saya nggak langsung doa kayak begini mana doa. Saya senyum dulu sendiri, makasih Tuhan. Saya punya ginjal fungsinya udah kayak begini. Tensi saya kadang-kadang kemarin 162 tensi saya. Coba kalau saya terganggu atau nggak stres ya, saya tenang aja. Ini saya nggak pernah khawatir dengan hidup ini. Besoknya jadi normal lagi 120 lagi pagi-pagi. Ya, karena saya bersyukur Tuhan, saya pagi aman-aman aja. saya ketawa. Makasih Tuhan. Ya, hampir setiap hari begitu. Saya bangun pagi selalu punya waktu ya 5 menit untuk berkontemplasi. Kontemplasi nggak harus yang teman-teman. Maka setelah saya kalau saya berdoa, bersyukur. Malam juga begitu. Ada kegagalan dalam pekerjaan saya. Kalau anak saya itu kegagalan memang kamu tidur. Saya belajar kan ada 2 tes kita kalah. Ya. Negara kita kalah. Dia sampai nggak tidur sudah. Karena kan itu, wah aku nggak bisa tidur, terganggu terus pikiran terganggu. Ini kalau mau pikir simpel Joshua apa saya. Ini kan urusan orang, apa yang pusing kan? Kalau mau orang dunia, kita nggak boleh sebagai anak Tuhan begitu berpikir. Berpikirnya kita harus lakukan yang terbaik. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi toh masih kalah. Ya sudah, kita jelasin yang lain. Kita semua sudah kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Cuman dunia realita hukum ini terlalu rusak, saudara. Di tempat keadilan tidak ada keadilan, rusak. Yang benar itu belum tentu menang, yang benar bisa kalah, bisa salah. Maka jangan heran, banyak di praktek-praktek dunia hukum itu, ya segala macam, soal punya segala macam, yang penting duanya menang. Anak saya begitu, yang penting menang Pak, macam-macam. Saya bilang kamu penipu, kamu dari apa yang sudah tua ini. Kita sudah puluhan tahun jadi pengacara. Nggak bisa hidup kita itu hanya apa yang kita mau berhasil. Tapi di situ ada pembelajaran. Kita belajar dari proses, bukan dari self orientation, bukan mengacu pada hasil, tapi pada proses orientation. Yang benar, proses benar, hasil minimal benar ya. Banyak orang itu nggak mau ngikutin proses, yang penting hasil. Tipu orang, maunya angping gampang, enteng, ringkas pokoknya, set, kan semuanya zaman modern, zaman cepat. Orang jadi nggak belajar, jadi banyak orang memperoleh keberhasilan tidak mengalami proses yang fundamental yang membuat dia kuat. Karena segala cara dilewati. Kalau orang-orang kaya zaman dulu, anaknya dia bisa langsung jadi pemilik 2-3 perusahaan, tapi dia nggak mau anaknya dijadi sales dulu. Seperti itu saudara, nggak bisa. Anak saya suruh-suruh terus, walaupun dia yang punya kantor pokoknya nggak bisa. Dia harus belajar supaya terus mengajar, menginstruksi dia. Hidup ini kalau kita lewati begitu aja tidak ada nilai yang kita pelajari. Bahaya saudara.
Kristus nggak pernah mengalami proses. Karena kita bilang tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Penderitaan nggak harus berarti negatif. Penderitaan berarti juga kita belajar gitu. Ya, orang pengen kaya, ada banyak macam-macam orang yang kalau kita lihat tuh kaya, ada macam-macam. Jadi kekayaan yang tidak membuat kita berproses itu bohong. Kekayaan yang kebanyakan di marketplace itu ikut satu kali bayar ini terus kita jadi bisa beli mobil, bisa itu MLM itu bisnis yang sekali saya lawan saudara. Itu pembunuhan orang. Pendeta berbayar, perpuluhan juga begitu. Bayar per bulan bukan tidak di langit. Itu saudara, ya. Kan banyak loh yang mengajarkan seperti itu. Oke, itu kurang lebih begitu, ya. Kata segala sesuatu yang terbuka, tidak ada rahasia, itu maksud Paulus adalah bahwa segala hal itu yang dia alami mengajar dia untuk dia lebih menjalani kehidupan berikutnya bisa dilewati dengan baik. Nah itu konsisten dengan pasal di ayat 18 itu. Coba kita lihat ayat 13. Segala perkara katanya dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung setelah dia diajar. Ayat 13-nya dia alami. Semua hal, all things I can do, semua hal saya bisa lakukan di dalam Kristus, ya. Bisa saya tanggung. Ini kata bahasa Yunani itu I can do, all things I can do. Semua hal bisa saya lakukan. Bukan ujung-ujung dia langsung bisa, tapi karena pengalaman mengajar gue. Jadi untuk pengalaman berikutnya dia bisa dia lakukan itu. Karena dia udah mengajar pengalaman yang lain. Kalau pengalaman dia gagal, dia akan gagal terus dan dia akan belajar apa dari situ. Dulu lo gagal karena ini kita belum belajar terus. Saya kalau satu putusan kalah, satu gugatan kalah, itu yang kalah saya pelajari lebih susah daripada yang menang. Kalau saya cuma euforia, happy. Tapi kalau kalah saya pusing mikirnya. Bisa hakim menolak kenapa nih saya? Hakim jadi, nah ini, saya latihan aksi seperti itu. Tim saya juga seperti itu. Ketemu baru kita pengen kenapa kita salah di sini dalilnya. Begitu sudah. Nah berikutnya dengan pola yang sama, case yang memutusnya sama, pola sama. Saya akan tahu. Sudah begitu gagal satu hal, sudah harus belajar. Itu loh maksud saya. Ya. Nah, Paulus katakan, all things I can say, semua saya bisa lakukan. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang memberi apa katanya? Kekuatan kepada kita. Ya. Jadi dia bisa kan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ini kata kekuatan ini dalam bahasa Yunani-nya itu dunamos, kuasa. Yaitu sama dengan kalimat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Bapak Kisah Rasul 1 ayat 8 bunyinya saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima apa katanya? Kuasa, kekuatan sama kuasa sama, katanya sama, dunamos. Ya. Ini persis sama. Semua hal bisa saya lakukan di dalam Kristus yang memberi kuasa kepada saya. Nah, arti kuasa ini bukan berarti kekuatan yang bersifat mistik. Ya, tadi kita nggak sanggup gitu. Atau ada juga pendeta yang ngajarin, pokoknya lo segala masalah tenang aja, biar Tuhan yang berperan bagi kamu. Nah ini ngaco lagi saudara. Ya dia pakai kutip Yesaya 30 ayat 15 misalnya. Kamu diam dan tenanglah. Ya, diam dan tenanglah. Jangan andalkan kekuatan kamu. Aku yang akan berperan bagi kamu. Coba buka Yesaya 30 ayat 15 kalau nggak salah. Coba kita baca dari sini. Ini banyak yang pendeta ini keliru kutip ayat ini. Yesaya 30 kalau nggak salah coba kita lihat. Ayat 15 ya. Yang Maha Kudus Allah Israel, gitu ya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak pada Tuhan. Terus ada lagi Mazmur 127 ayat 2, ya. Orang lain bersusah payah mencari rezeki, tetapi bagi orang benar justru diberikan pada saat orang benar itu sedang tidur. Mazmur 127 coba buka, kalau nggak salah, ayat 2. Gimana bunyinya? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Dia banyak pendeta ini, kita nggak usah capek-capek. Padahal kata I can do all things yang memberi kekuatan, konteksnya bukan ini, sudah sama sekali ya. Kalau yang tadi yang 30 konteksnya itu keselamatan kasih karunia, nggak ada sanggup pautnya dengan perbuatan kita. Tadi di 30 bertobat kamu akan diselamatkan, kamu tinggal tenang. Jadi memang keselamatan itu dasarnya adalah kematian Kristus, penebusan Kristus 100%, bukan amal dengan perbuatan baik, bukan jadi jahat terus baru jadi baik, enggak. Tapi itu pasti terjadi, tapi keselamatan itu dasarnya adalah kasih karunia, nggak ada bagian kita. Makanya kamu diam, tinggal tenang, percaya Kristus adalah kekuatan kamu, ya. Tapi kalau ini bicara soal kekhawatiran. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab yang memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Ya bukan berarti kita nggak boleh bersusah payah bekerja untuk rezeki kita, bukan itu poinnya. Ya, artinya kita mengerjakan bagian kita percaya sama Tuhan. Udah kita tidur tenang. Kita gimana Tuhan hasilnya? Kalau kita sudah mengerjakan yang terbaik, Tuhan pasti memberkati. Ya, jadi nggak mungkin kita sudah mengerjakan bagian kita, terus Tuhan lupa nggak ngerjain. Tuhan bukan tipe seperti itu. Yang tipe seperti itu kita. Orang lain udah mengerjakan bagiannya, kita nggak mau. Gitu. Kalau Tuhan enggak, Tuhan itu orang yang punya pride, apa yang dia bilang dia benar. Makanya mujizat itu sebenarnya definisinya adalah mujizat itu selalu kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang lebih, sisa berapa? 12 bakul. Waktu itu mengalami dari pagi pada belum makan semua yang dengerin khotbah dia. Terus dia bilang apa yang ada pada kamu? 5 roti, 5 ekor ikan sudah cukup. Jadi ada bagian kita. Bagian itu apa? Memberkati. Kita tetap bekerja dengan kemampuan kita. Sisanya Tuhan yang bekerja. Itu benar. Ya. Kamu tidak usah terlalu khawatir. Kalau kita sudah jujur mengerjakan bagian kita, Tuhan pasti membela kita, memberkati kita. Yang lagi jujur itu kita. Jadi kalau ada orang diberkati, tapi hidupnya nggak jujur, terus seolah-olah diklaim itu berkat dari Tuhan, dia bohong. Tidak mungkin Tuhan memberkati orang yang malas. Kalau sampai Tuhan memberkati orang yang malas, yang tidak mau mengerjakan bagiannya, mohon maaf, itu Tuhan seperti apa? Gitu. Kayaknya enggak ya. Orang aja kalau melihat malas mau memberikan kepercayaan sama orang. Kita punya karyawan yang malas luar biasa, terus pembantu yang malas luar biasa, kita naikin gaji tiap bulan. Oh, empat kita sudah. Nah kalau sampai Tuhan aja memberkati orang yang nggak mau mengerjakan bagiannya, nunggu susah payah orang lain kerja terus dia tidur, kan kita kasih berkati, itu Tuhan macam apa yang diberikan pendeta itu, gitu. Mengerti ya? Jadi saya mau jelasin tadi yang ayat 13 tadi Filipi, kembali ke Filipi tadi sudah. Nah kata terletak, apa maksudnya yang tadi Filipi berapa? Filipi pasal 4. Nah saya mau jelasin ini sudah penting supaya kita ngerti. 4 ayat 13 tadi. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada, memberi kuasa kepada. Nah kuasa ini bukan sesuatu yang mistik yang Tuhan kasih darahnya terus kita jadi tadinya nggak bisa jadi bisa. Gitu. Tadinya nggak mampu jadi mampu, tadinya nggak ada jadi ada, tadinya nggak ada tender, atau jadi tender, tadinya nggak ada klien, atau ada klien dan kemudian klien. Mana pengacara saya perlu panggilan? Enggak kayak seperti itu saudara. Kata kekuatan di situ, kuasa di situ, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang gampang, itu empowering. Apa namanya?
empowering itu pemberdayaan. Maka di dalam bahasa ini menggunakan kata dunamos, kuasa itu. Ada satu kata lagi, kata kuasa dalam bahasa Yunani, yaitu exousia. Artinya sama. Exousia dan dunamos artinya kuasa. Exousia contoh di mana panggil? Yohanes pasal 1 ayat 12. Bunyi apa ya 1 ayat 12? Coba buka Yohanes 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang percaya? Yohanes 1 ayat 12 bunyi apa? Itu kan ayat sejuta umat, semua hafal. Seberapa banyak orang yang percaya akan diberikan kepadanya kuasa untuk menjadi, ya, kuasa di situ dalam bahasa Yunani ini. Kalau kalian punya aplikasi, ya, kata kuasa di situ sama arti kekuatan, tetapi bukan menggunakan kata dunamos, exousia. Jadi dalam kata kuasa ada dua, dunamos dan exousia. Bedanya di mana panjang? Nah, kalau dunamos seperti ini, saya kasih tahu. Jadi orang kayak latih ngangkat beban, ya, badan seperti saya nggak bisa langsung ngangkat beban 80 kilo misalnya. Ya, yang dikit-dikit dulu. Dia udah sanggup 10 kilo, dia naikin lagi 15 kilo, gitu loh. Terus begitu. Jadi kemampuan dia mengangkat ada tahapan. Dia mesti lewatin dulu 10. Begitu 10 dia bisa naik beban lagi 2 kilo lagi, naik 12. Begitu. Kuasanya seperti itu. Jadi kemampuan seseorang dia bisa meja ini kekuatannya nahan berapa kilo. Ini berapa kilo? Misalnya anggaplah 50 kilo, taruh barang 50 kilo di sini masih kuat ya kayak mejanya. Tapi dia ada batas. Ya ada batasnya berapa? Misalnya kalau bilang 75 kilo rubuh di meja, betul? Nah dunamos meja ini dalam menahan beban itu hanya 50 kilo, lebih dari 50 kilo rubuh, gitu. Nah kata dunamos seperti itu. Jadi orang harus belajar dulu dari tahapan sebelumnya untuk naik ke tahapan berikutnya kata dunamos. Makanya menggunakan kata empowering. Empowering itu dalam bahasa Indonesia memberdayakan. Jadi orang bukan cuma ditolong, tetapi diberdayakan, diajar sampai dia bisa apa ya? Orang itu memberdayakan ya. Ya artinya kayak orang misalnya ini, dia nggak kasih makan terus, tapi diajar supaya dia bisa cari makan, diajar. Dia bisa ngerti komputer dulu, nanti naik tingkat lagi, modulnya tambah lagi, sampai dia mahir. Nggak bisa langsung mahir. Itu yang disebut dengan dunamos. Dunamos itu mengempowering orang untuk bisa, tetapi proses peningkatannya dia harus lewati proses ini dulu. Makanya kita tadi kan setiap pengalaman hidup itu belajar. Makanya kita bilang Tuhan itu di dalam 1 Korintus 13:3 tidak mungkin Tuhan memberikan percobaan melampaui kekuatan kita. Kalau dia mengizinkan ada masalah dalam hidup kita, dia tahu apa kita kuat, dunamos kita di dalam Kristus. Ngerti nggak? Nanti kalau begini dikasih lagi supaya dunamos kita kuat terus. Nanti teman-teman I can do all this, saya bisa melakukan banyak hal karena kita udah melewati itu, belajar dulu. Semua pengalaman hidup kita belajar. Kalau kita nggak belajar apa-apa dari masa lalu, Tuhan nggak kasih kepercayaan apa-apa. Mimpi loh, bisa punya banyak hal, gitu ya. Pengen seperti dia, mimpi ini ada MLM orang ini, ya. Mimpi lo seperti dia, ini ada nih. Ya, saudara. Orang itu banyak yang bodoh, karena memang pendetanya yang timbul, buat banget. Ya, orang kaya luar biasa di satu gereja dijadikan contoh teladan. Coba kalau orang kaya kita hati luar biasa, nggak perlu lama-lama langsung jadi pengurus, entah bendahara entah apa. Percaya nggak? Saya ketemu, saya pernah ngejar satu orang kaya luar biasa, bolanya 32M. 32M cuma orang siapa? Orang jemaat di situ juga. Karena apa? Waktu pendetanya, waktu dia baru masuk, pendetanya mau mission trip, dikasih uang 2 juta, dikasih mobil ininya untuk jadi mission trip dia. Lama-lama orang ini orang kaya luar biasa yang masuk depan dia, karena pendeta itu baru berapa bulan dari bendahara. Wah bendahara yang harus diberkati, dikasih dorongan sedikit. Terus dia bilang dia punya proyek nih, punya apa namanya, saya lupa waktu itu ya, peternakan segala macam.
Siapa yang mau diberkati dengan dia banyak yang nyumbang 32 yang berkah. Begitu terima semua hilang. Saya kira di Singapura. Karena memang apa? Pendeta pun baik yang buruk. Karena memang konsepnya itu. Ya. Bersyukur kita di Logos diajar dengan Tuhan. Ya. Tapi paling penting adalah kita yang harus belajar dari kehidupan kita. Ya. Pak Sigurd mau tahu banyak hal juga. Dia pun belajar dari kehidupannya. Ya. Kalau saya melihat kedewasaan orang sederhana, ya, selalu dari rambutnya. Gitu. Maksudnya dia semakin putih semakin sayang hormon. Saya makanya paling takut kalau orang yang lebih tua dari umur saya tuh kurang ajar sama dia. Selalu saya pengen tahu karena ada hal-hal yang saya nggak tahu. Saya pernah khotbah di satu gereja, itu gembalanya sakit. Umurnya saya tahu udah 70-an, sakit. Oh iya, ya udah saya khotbah. Kan memang saya punya ruang ibadah itu tempat saya di atas, di bawahnya itu tempat pendeta tinggal. Gitu. Saya mau berdoa buat pendeta itu kembali ya dari di GBI di daerah di daerah kota. Saya turun ke bawah, terus pendetanya panggil ya, panggil saya nggak bisa nemenin nggak macam. Terus ada orang tua di situ umurnya hampir 100. Ini siapa? Ini papa kata. Papa saya bilang 100. Iya papa. Ini papa saya 100 sudah. Tapi masih bisa ngobrol. Ya ngobrol. Akhirnya tanya. Oh saya bilang, om punya hidup luar biasa. Hampir 100 tahun. Iya. Om terus main itu. Terus saya tanya banyak nasihat. Sebelum saya pulang om tolong doain saya. Tolong doain saya. Dia doain saya sampai itu tangan. Seperti itu nggak ada sudah belajar. Jadi kalau anak muda hidupnya masih 1 meter terus sombong sama orang tua yang memang mungkin cuma tamat SD nggak punya harga banyak, tapi banyak hidup mengajar dia belajar. Itulah maksud saya. Jadi kita tuh nggak pernah menilai orang, nggak pernah menilai orang dari apa yang dia punya, tapi merendahkan orang. Tidak pernah menilai orang. Tapi nggak datang dari perjalanan itu. Ya. Tapi ada juga orang yang tua umurnya tapi kelakuan masih binas, masih nggak ada sama sekali yang bisa kita pelajari dari hidupnya. Nah itu bahaya. Kalau itu jadi toksik buat kita, nggak ada yang hari kita tidak perlu dekat dengan orang seperti itu. Ya, kita kembali ke yang tadi karena tinggal beberapa menit lagi. Jadi, nah kalau kata exousia itu sendiri artinya adalah itu ex officio power, itu privilege. Jadi kayak satu kuasa yang melekat karena jabatan sudah. Itu ex officio power. Kayak misalnya seorang polisi kurus kering, ya kan kurus kering gitu ya. Polisi kalau lintas terus ada mobil tronton gede, dia cuma berhenti, gitu. Itu mobil tronton berhenti kan? Berhenti. Kenapa? Oh kenapa dong? Dia hebat. Bukan saudara. Udah kurus, ceking lebih ceking dari saya gitu. Berhenti. Itu supir truk yang bengal itu dia takut, bukan takut sama badannya yang kecil, jadi menyerahkan tidak, tapi karena seragam itu yang disebut dengan ex officio. Itu exousia. Itu dikasih karena ada sesuatu yang melekat dari yang dia punya. Nah, status anak Allah itu bukan proses pencapaian, tapi melekat karena kita lagi kembali di dalam Kristus. Jadi bukan kita berjuang untuk menjadi anak Allah, tidak. Itu pengajaran itu ngaco. Alkitab ajar kita itu menjadi anak Allah memang anugerah. Lu masih rusak, belajar dengan kuasa dinamos, tapi lu sudah anak Allah karena ada sosial sekeras. Itu privilege. Gitu ya. Jadi exousia itu privilege, ex officio power, namanya kuasa yang bukan kita capai. Itu juga bukan mistik, tetapi karena kita percaya kepada Allah kita diberikan. Kayak nemuin orang itu bukan kemampuan, bukan ability, bukan dunamos, tapi itu exousia kualitas. Nanti kan bisa ambil. Ketika kita udah ngapain lagi, kita udah ya nggak menangkap lagi. Gitu ya. Jadi bisa bedakan ya. Nah makanya menggunakan kata di dalam Kristus saya bisa melakukan semua hal,
karena dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi satu-satunya jalan supaya Dunamos kita terus berkembang, ya kita belajar dari pengalaman kita. Hidup kita semua kita lewat, kita harus belajar. Ya masih muda segala macam, banyak hal. Jadi jangan mudah hanya diisi dengan main game terus, atau mudah diisi dengan apa? Dengan happy terus, fun terus, lu nggak belajar apa-apa. Sekali-sekali lihat kisah orang, lihat kisah orang tua, tahu. Makanya kalau di China itu dari SD itu ada momen tertentu anak-anak kasih lihat bapaknya cara cari orang. Ada yang main sampai tingkat tinggi, belum kabel-kabel, ada yang makan sampai jatuh-jatuh, makan apa adanya, karena kan kotoran segala macam. Dia punya respect sama bapaknya. Gitu. Jadi jangan terus. Nah, sekarang kan gampang. Dia pikir cari uang gampang, bapaknya gampang, padahal bapaknya setengah mati. Penting belajar. Jadi dia tidak akan memanjakan dirinya untuk easy going, enggak. Maksudnya dia santai-santai kan. Generasi sekarang generasi santai, karena semua ini mengajarkan kita untuk bisa cari uang cepat. Nah, itu ada sih yang bisa uang cepat, cari uang cepat. Ya tentunya manipulasi di situ terlalu banyak. Ya. Ini yang kekurangan dari kerja kita. Jadi saya bilang segala sesuatu, segala perkara dapat utang di dalam dia. Ya artinya kata utang di situ jelas bicara proses pembelajaran. Lu nggak belajar apa-apa, nggak bisa menanggung hal yang sederhana sekalipun. Tapi lu belajar terus dari kehidupan perjalanan hidup kita. Segala perkara kita hadapi kita bisa tenang. Sebahaya apapun kita. Saya memang belum pernah ngalamin ini, tapi saya punya Tuhan dan saya punya Dunamos. Saya sudah diajar selama ini dalam kehidupan saya tenang. Nah makanya anak itu harus diimpartasi dengan cara seperti itu. Dikasih tahu nih bapaknya perjuangannya seperti ini, supaya nilai-nilai itu menjadi bagian dari dia. Ya. Gak apa-apa kalau seorang anak mewarisi kesuksesan bapaknya, kerja keras bapaknya. Tapi kalau anak itu nggak belajar apa-apa dari situ, kita sedang membinasakan diri. Ya. Banyak orang kaya biasanya generasi kedua itu menghancurkan bisnis bapaknya untuk pasti. Bapaknya berhasil waktu susah payah, lagi kacung biasa sampai punya perusahaan, terus anaknya yang kelola. Biasanya generasi di keluarga anaknya habis, atau generasi dari anaknya lagi, cucunya lagi, karena nggak mengimplementasi, ngerti? Ya. Seperti itu saudara. Ya, jadi memang ada hal yang harus kita jalani terus. Pertama tadi saya bilang, hidup ini setiap hari pembelajaran. Ya, pagi kita bersyukur, dari malam kita tidur kita bisa bangun. Ya, entah kita meresponinya kehidupan baru ini dengan senyum-senyum, dengan Tuhan terima kasih, dengan kita lebih sayang sama istri kita, masih bisa ketemu nih sayang gitu ya. Hari kita masih ada. Ada saya punya kolega itu dia berusia di umur waktu itu dia udah hampir mau 60. Dia kasih tahu kan Alkitab bilang ajaran kita ya. Alkitab kasih umur 80. Setelah 80 tahun biasanya susah. Dia jadi kasih biji-biji bukan player yang butir-butir itu 80 ditaruh kamar sama suaminya. Jadi setiap satu yang terlewati dia ambil satu. Itu kita 80 Pak. Masih ada banyak. Semakin dikit dia semakin aware, semakin saling sayang. Lu jangan pikir lu hidup selamanya sudah. Ya, gitu loh maksud saya. Ini orang yang bijaksana, yang terus mengingatkan dirinya ada kasih Tuhan setiap hari, dan setiap hari itu kebahagiaan. Itu kita bisa menanggung. Ya, berarti saudara, saya pikir ini bukan khotbah yang menyenangkan, tapi saya percaya ini impartasi dari saya kasih ke saudara. Yang dari juga semuanya.